Video ini ditujukan buat kalian yang punya logika. Buat kalian yang nggak bisa mikir pakai logika atau pemikiran kalian sempit, lebih baik skip aja dulu video ini. Karena saya nggak menjamin kalau ketika kalian nonton, kalian mengalami kejang-kejang atau hipertensi. Setiap tahun selalu muncul ajakan buat nonton film G30 SPKI. Saat rezim Orde Baru masih memimpin, film ini menjadi tontonan wajib untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, anak kecil pun diwajibkan untuk nonton. Tak peduli kalau di dalamnya syarat dengan adegan kekerasan yang bisa merusak psikologi anak-anak. Selama bertahun-tahun menjadi tontonan wajib, ketika Orde Baru runtuh dan B.J. Habibie memimpin, di bawah keputusan Menteri Penerangan, Letjen Yunus Yosfiah, film ini tak lagi wajib untuk ditonton. Salah satu alasannya adalah adanya indikasi penyimpangan sejarah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa film ini adalah media propaganda Orde Baru untuk pengkultusan Soeharto, seperti yang diterbitkan dalam sebuah artikel di Tempo tanggal 29 September 2012. Sampai sekarang pun, agenda pembahasan isu kebangkitan PKI tetap jadi topik panas yang selalu muncul tiap tanggal 30 September. Anehnya, definisi PKI atau komunisme yang banyak dituduhkan oleh orang-orang yang khawatir kalau komunisme akan bangkit kembali, justru sangat berbeda dengan definisi komunisme yang sesungguhnya. Sampai saat ini, komunisme dikatakan sebagai ideologi yang tidak bertuhan, yang sangat jauh melenceng dari Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal, arti komunisme sendiri tidak begitu. Pemerintah juga sudah melarang untuk berdirinya kembali PKI. Bahkan, penyebaran paham komunisme saja tidak diizinkan. Dan ini diatur dalam hukum loh. Dalam TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966, pemerintah telah mengeluarkan ketetapan sebagai berikut. Ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Jika kita melihat definisi dari komunisme, sebenarnya ini adalah ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya dalam lawan dari kapitalisme. Sebagai gantinya, komunisme menganjurkan sistem tanpa kelas, di mana alat-alat produksi dimiliki secara komunal dan kepemilikan pribadi tidak ada atau sangat dibatasi. Jadi, komunisme ini sebenarnya adalah kebalikan dari kapitalisme. Komunisme sebagai anti dari kapitalisme sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Jadi, dalam ideologi komunisme, tidak ada yang namanya golongan si kaya dan si miskin. Semuanya memiliki kedudukan yang sama, status sosial yang sama, dan tidak ada kelas sosial yang mengkotak-kotakan manusia. Tidak ada istilahnya kaum borjuis dan kaum proletar. Dalam ideologi komunisme, sangat dilarang adanya pengumpulan modal yang terpusat di beberapa individu saja. Karena ini akan mengumpulkan kelompok kaya yang menguasai modal dan bisa membuat bisnis di mana-mana yang semakin memperkaya mereka saja. Sedangkan kelompok miskin akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Ini tentu bertentangan dengan ideologi kapitalisme, di mana di dalam ideologi ini, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam ekonomi. Artinya, di dalam ideologi kapitalisme, ciri-cirinya yang mudah kita temukan adalah munculnya golongan orang-orang kaya yang memiliki bisnis dan modal yang berlimpah yang menguasai perekonomian. Tapi di sisi lain, muncul juga golongan proletar yang hidup di dalam kemiskinan. Mengapa bisa miskin? Karena mereka bekerja di perusahaan-perusahaannya orang kaya dan pengusahanya cenderung menekan upah demi memperbanyak keuntungan mereka. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya saat ini sedang hidup di dalam sebuah kapitalisme, meskipun dalam skala global. Bila kalian pikir kalian adalah golongan menengah yang hidup dalam kondisi berkecukupan, sebenarnya di atas kalian masih ada segelintir elit yang menguasai modal dan kekayaan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Karena itu, secara global, kita mengenal istilah elit global.
Dan di Indonesia, kita mengenal sebutan sembilan naga. Bagi mereka, kita-kita ini adalah kaum kecil yang miskin. Ya jelas saja miskin kalau dibandingkan dengan pendapatan mereka yang triliunan, baik triliunan rupiah maupun triliunan dolar. Ya beginilah ciri-ciri kapitalisme, lawan dari komunisme. Entah kenapa di Indonesia, definisi komunisme ini melenceng dari definisi aslinya. Di sini, komunisme dianggap sebagai ideologi yang tidak bertuhan, yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini terlahir sejak zaman Orde Baru. Kenapa definisi ini berubah dari arti sesungguhnya di zaman Orde Baru? Apakah ada sesuatu yang mereka tutupi? Ataukah ada propaganda terselubung yang sedang mereka jalankan? Dan lagi, soal tragedi G30 SPKI, menurut informasi dari Usman Hamid dalam acara Rosi di Kompas TV, catatan-catatan sejarah yang tidak sesuai dengan versi Orde Baru dibakar dan dimusnahkan semua tanpa sisa. Kenapa harus dibakar semua? Apakah ada yang sedang ditutupi? Sampai sekarang, kekhawatiran tentang bangkitnya PKI sebagai partai yang berideologi komunisme selalu digembar-gemborkan setiap tahun. Pertanyaannya adalah, apakah komunisme bisa bangkit lagi? Coba kita lihat sejarah dulu. Komunisme ini sebenarnya lahir ketika revolusi Bolshevik di Rusia terjadi, yakni di tahun 1917, di mana saat itu Kekaisaran Rusia sedang berada di dalam krisis akibat terlibat dengan Perang Dunia Pertama, dan Kekaisaran Rusia dianggap gagal mengelola negara. Kondisi di Rusia saat itu, kerabat kekaisaran dikabarkan hidup dalam kondisi bermewah-mewah, sedangkan rakyatnya banyak yang hidup kekurangan. Atas dasar inilah terjadi serangkaian revolusi, sehingga membunuh keluarga kaisar beserta anggota keluarganya. Lalu, Vladimir Lenin naik menjadi pemerintah Rusia, dan semenjak saat itu, Rusia berubah menjadi negara republik. Dari Vladimir Lenin inilah lahir ideologi komunisme, di mana di saat itu hanya komunisme lah yang bisa membuat Lenin melakukan revolusi dan menjadi penguasa di Rusia. Kondisi krisis di Kekaisaran Rusia membuat rakyat proletar yang terdiri dari kaum buruh mengalami kesulitan hidup. Dengan diperkenalkannya ideologi komunisme kepada rakyat proletar, tentu banyak yang terpikat. Karena jika ideologi komunisme dijalankan, maka bisa mengangkat kehidupan kaum buruh yang tertindas dalam kesulitan dan kemiskinan. Kepemilikan modal dan alat produksi jadi merata. Tidak ada lagi kaum borjuis yang menimbun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Maka, dapatlah Lenin simpati dari para buruh, dan revolusi Rusia berhasil dijalankan. Revolusi Bolshevik adalah revolusi yang sangat terkenal, karena setelah itu, Lenin bisa naik ke tampuk pemerintahan, dan ideologi komunismenya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ideologi komunisme yang diusung oleh Vladimir Lenin ini mengambil hasil dari pemikiran Karl Marx, di mana Karl Marx saat itu sangat menentang sistem kapitalis yang menciptakan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, yang buruh semakin miskin, pengusaha dan pemilik modal semakin kaya. Karena itu, komunisme juga sering disebut sebagai Marxisme-Leninisme. Dan ini sesuai dengan yang tertuang dalam TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966. Akan sangat aneh jika ideologinya melenceng menjadi ideologi tidak bertuhan. Lalu apa bedanya dengan ateis? Setelah Lenin menjabat sebagai presiden Rusia, yang saat itu kemudian berganti nama menjadi Uni Soviet, negara-negara lain juga banyak yang akhirnya menganut ideologi ini. Sedangkan Uni Soviet bertransformasi menjadi negara komunis yang adidaya, menjadi pesaing dari Amerika Serikat yang kapitalis. Walaupun sempat menjadi negara adidaya pesaing Amerika Serikat, tapi Uni Soviet akhirnya runtuh di tahun 1991. Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara yang lebih kecil, di antaranya Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Pecahnya Uni Soviet ini akibat
akibat terjadinya revolusi di tahun 1989, di mana di tahun ini terjadi revolusi yang menghancurkan ideologi komunisme di negara-negara Eropa. Negara-negara yang menganut komunisme banyak yang berganti ideologi. Sejak saat itu, ideologi komunisme tak lagi dipakai di Eropa. Bahkan, Cina juga tidak lagi murni menganut ideologi komunisme. Terkait tentang hancurnya ideologi komunisme, ada sebuah catatan sejarah yang cukup penting yang bisa kalian temukan ulasannya di buku Freeport, Fakta-Fakta yang Disembunyikan. Ulasannya adalah sebagai berikut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kaum elit kapitalis Amerika Serikat malah giat memberantas komunisme. Karena jika suatu negara menganut ideologi komunis, maka perusahaan-perusahaan kapitalis mereka tidak akan bisa beroperasi di negara tersebut, dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kaum buruh dan kaum komunis tentu akan mengadakan revolusi untuk menuntut upah yang lebih besar. Sebelum John F. Kennedy menjabat sebagai presiden, Amerika Serikat menganut politik rollback dalam membasmi komunisme di seluruh dunia. Di mana di dalam politik rollback, Amerika Serikat harus lebih agresif dalam menghancurkan komunis. Amerika Serikat harus maju ke muka menghancurkan musuh-musuh dari kapitalisme. Musuh-musuh ini mereka sebut dengan komunis. Selain itu, Amerika Serikat juga harus mengintervensi suatu negara, kemudian mendudukinya supaya komunisme bisa terhapus dari negara itu. Ini sudah dipraktekkan oleh Amerika Serikat di Kuba melalui invasi Teluk Babi. Ini juga sudah dipraktekkan Amerika Serikat di Korea Utara, Vietnam, bahkan di Indonesia, yakni dengan dilancarkannya operasi rahasia CIA yang bermodus pemberontakan PRRI atau Pemersta di tahun 1958 dan juga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Di tahun 1965, kudeta G30 SPKI menurut buku ini dan menurut hasil investigasi beberapa sejarawan dan jurnalis asing juga merupakan operasi intelijen CIA dengan tujuan membasmi komunisme di Indonesia hingga ke akar-akarnya, sekaligus membuat Indonesia mau menyerahkan gunung emas di Papua kepada Freeport. Jika memang benar seluruh pemberontakan PKI yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan adalah settingan CIA, maka saya tidak heran jika banyak saksi yang menyatakan ganasnya kejahatan anggota PKI menyerang penduduk lain. Kemudian, ini dijadikan propaganda kalau PKI itu adalah orang-orang yang kejam sampai sekarang. Tetapi, yang mengganjal dari kejadian pasca G30 SPKI adalah mengapa semua anggota dan simpatisan PKI diberantas habis. Bahkan, mereka langsung dibunuh dan dipenjara tanpa melalui peradilan terlebih dahulu. Jumlah anggota dan simpatisan PKI yang dibantai pun jauh melebihi jumlah korban-korban yang katanya dibunuh oleh PKI di pemberontakan Madiun tahun 1948 dan pemberontakan PKI di tahun 1926 sampai 1927. Dalam pemberontakan PKI di tahun 1926 sampai 1927, ini sebenarnya adalah pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan akhir untuk merdeka. Tapi pemerintah Belanda justru memburu dan membunuh 13.000 orang dan memenjarakan ribuan orang PKI. Yang terbunuh tidak hanya anggota PKI, tapi juga aktivis non-komunis yang ingin merdeka. Mengapa dibunuh? Karena Belanda tidak ingin ada gerakan komunisme yang bisa mengambil alih pemerintahan. Di pemberontakan Madiun tahun 1948, menurut liputan sejarah PKI yang pernah dimuat di detik.com, PKI melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap 1.920 orang, termasuk Gubernur Jawa Timur saat itu. Pada peristiwa G30 SPKI, PKI dituduh mengorbankan nyawa 10 orang anggota TNI dan 1 anak perempuan jenderal. Atas dosa inilah seluruh anggota dan simpatisan PKI diburu dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Tak kurang 500.000 hingga 1 juta nyawa orang dibunuh dengan cara yang kejam karena teridentifikasi sebagai anggota dan simpatisan PKI. Ini tentu saja perbandingan yang sangat tidak logis. Atas tuduhan pemberontakan Madiun dan pemberontakan G30 SPKI, seluruh anggota PKI dibunuh dan dimatikan. Ratusan ribu orang dipenjara dalam rumah-rumah penyekapan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Dan setelah peristiwa ini, PKI ditetapkan oleh pemerintah
sebagai organisasi yang terlarang. Partainya, bahkan ideologinya saja, dilarang untuk eksis kembali. Melihat betapa agresifnya penumpasan komunisme di seluruh dunia, dan betapa ganasnya CIA membabat habis seluruh komunis di Indonesia, setelah peristiwa G30 SPKI, ini sudah menjadi pertanda bahwa komunisme tidak akan bisa lagi lahir di Indonesia. Jika komunisme bangkit kembali, maka para komunis tidak hanya melawan hukum pemerintah, tapi mereka juga harus siap berhadapan dengan CIA kapan saja untuk dibantai dengan keji. Sejarah mencatat, setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika Serikat sebagai sarang dari para elit kapitalis gencar memberantas komunisme melalui operasi-operasi intelijen yang kejam dan bengis. Amerika Serikat adalah negerinya para elit kapitalis dan komunis adalah musuh besar dari kapitalis. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang sangat khawatir kalau komunisme itu bisa bangkit kembali, ini tak lebih dari sebuah omong kosong yang tidak mungkin akan terwujud. Sudah banyak cendekiawan yang bilang kalau ideologi komunisme itu sudah kedaluarsa, tidak cocok lagi dengan kondisi bernegara di saat ini. Dan ini tidak akan mungkin bisa membuat komunisme bisa bangkit. Dan kalau kita lihat sejarah, sudah terlalu banyak negara komunis yang akhirnya hancur dan anggota gerakan komunis dibinasakan dengan cara yang sangat keji. Lagi pula, Indonesia sekarang sudah hidup di dalam lingkungan kapitalisme global. Sudah terlalu banyak perusahaan-perusahaan kapitalis asing yang bercokol di dalam Indonesia. Jika ideologi komunisme kembali bangkit di Indonesia, tentu saja pihak-pihak elit kapitalis akan menekan dan mengintervensi Indonesia, dan itu justru akan merugikan Indonesia dan orang-orang yang katanya bangkit menjadi komunisme lagi. Siapa sih yang mau mengembangkan ideologi komunisme lagi jika ujung-ujungnya akan dibunuh oleh kaki tangan elit kapitalis dari Amerika Serikat? Saya rasa logika orang waras juga sudah tahu jawabannya. Terus kenapa isu G30 SPKI, isu kebangkitan PKI, isu kebangkitan komunisme selalu ada setiap tanggal 30 September? Apakah ini adalah taktik politik dari suatu kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan? Mari kita pikir pakai logika.